ASEAN Community dilatar belakangi oleh 4 hal, yaitu motivasi ekonomi, masalah sosial, pelestarian budaya, serta perbaikan politik. Keempat hal ini didasari untuk penyatuan ekonomi kawasan yang berguna untuk mengimbangi China dan India yang menjadi kekuatan ekonomi dunia dan terletak di sekitar kawasan ASEAN. Selain itu, keberhasilan Uni Eropa mengimbangi Amerika Serikat menjadi dorongan kuat untuk menyatukan ASEAN di dalam ASEAN Community karena sebagai satu kesatuan, kita akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. ASEAN Economic Community atau AEC adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Tujuan dari AEC adalah untuk membentuk satu pasar tunggal dan satu basis produksi kawasan. Maksud dari satu pasar tunggal adalah untuk menghilangkan sekat-sekat imajiner yang menghalangi arus lalu lintas barang, jasa, modal, serta sumber daya manusia. Sedangkan maksud dari satu basis produksi, bila dulunya pasar dan faktor produksi berasal dari satu negara, nantinya setelah AEC ini dilaksanakan, maka faktor produksi dan pasar tersebut berada dalam satu kawasan ASEAN. Bentuk implementasi dari AEC berupa penghilangan tarif ekspor-impor hingga 0%, penghilangan kuota ekspor-impor, penghilangan subsidi, serta pembebasan visa bagi negara-negara ASEAN. ASEAN Politics and Security Community atau APSC adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan kawasan yang aman, adil, dan demokratis. Bentuk implementasi dari komunitas ini yang pertama adalah kerjasama penanggulangan kriminalitas lintas negara seperti terorisme, pembajakan, narkotika, penyelundupan senjata ilegal, serta korupsi dan pencucian uang. Selain itu, APSC juga bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN menjadi kawasan bebas senjata nuklir. Adapun hambatan dari APSC untuk dilaksanakan adalah perbedaan ideologi dari negara-negara ASEAN serta instabilitas politik dari beberapa negara ASEAN. ASEAN Social and Cultural Community adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pembangunan budaya serta sumber daya manusia. Tujuan dari ASCC ini adalah untuk mendorong interaksi antar budaya serta mewujudkan satu identitas ASEAN. Bentuk implementasi dari perjanjian ini berupa pembangunan berwawasan lingkungan serta rehabilitasi kawasan lingkungan yang rusak. Selain itu, dilakukan juga tanggap darurat bersama menghadapi bencana-bencana alam, penanggulangan penyakit pandemik, serta interaksi antar budaya serta pendidikan lintas negara. Selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT berikut akan menggambarkan strength, weakness, opportunity, dan threat dari ASEAN Community. Strength atau kekuatan dari adanya ASEAN Community antara lain penyebaran sumber daya manusia yang lebih merata dan memaksimalkan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya manusia dapat tersebar lebih merata dengan semakin luasnya peluang kerja yang tersedia. Masyarakat dan berbagai negara ASEAN dapat menyalurkan kemampuan kerjanya di ke-10 negara yang ada. Selain itu, setiap negara memiliki sumber daya alam masing-masing yang begitu kaya. Terlebih lagi Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas. Dengan bergabungnya 10 negara, maka sumber daya alam yang tersedia pun semakin melimpah. Weakness atau kelemahan yang mungkin timbul diakibatkan oleh perbedaan antar negara, terutama budaya. Beragamnya budaya yang ada dapat menghambat terciptanya persatuan yang kuat. Sebagai suatu kesatuan, apabila salah satu negara jatuh, negara lain mungkin akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, setiap negara ASEAN harus lebih bijak menyikapi perbedaan yang ada dan saling menolong. Opportunity atau peluang muncul dari bersatunya ASEAN Community, yaitu pertukaran budaya antar negara dan kesempatan bagi negara untuk berkembang. Bersatunya 10 negara ASEAN dengan budaya yang beragam dapat memperkaya wawasan budaya dan mengembangkan budaya lokal bagaikan lidi jika sebuah lidi saja tentu rapuh. Tapi apabila 10 lidi diikat menjadi satu, pasti akan jauh lebih kuat. ASEAN Community akan menyediakan peluang kerja yang luas bagi masyarakat terlatih. Teknologi pun akan lebih mudah ditingkatkan. Threat atau ancaman dapat muncul apabila suatu negara tidak dapat mengimbangi negara ASEAN lainnya. Kedaulatan negara dapat terancam dengan semakin kaburnya batas antar negara. Dan yang cukup mengkhawatirkan juga adalah
Menurutnya rasio nasionalisme, terutama di kalangan muda. Hasil observasi membuat kami meyakini sebagian besar daerah di Indonesia belum siap untuk menghadapi ASEAN Community 2015. Anggapan ini didasari oleh keadaan Babakan Ciamis yang masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain di kota-kota besar ASEAN seperti Singapura dan Kuala Lumpur. Padahal, Babakan Ciamis ini terletak di tengah salah satu kota besar di Indonesia, yaitu kota Bandung, yang seharusnya memiliki kemajuan daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Dari sektor ekonomi, masalah ekonomi yang terdapat pada penelitian yang kami lakukan di Babakan Ciamis adalah persebaran ekonomi yang masih kurang merata. Ada masyarakat yang kaya dan ada masyarakat yang miskin, tetapi rata-rata di sana masyarakatnya sudah cukup mampu. Masyarakat kurang mampu biasanya didominasi oleh masyarakat pendatang yang bekerja di lingkungan tersebut, seperti sebagai tukang sayur, tukang penjual kerupuk, tukang sol sepatu, penjual jajanan seperti bakso dan gorengan. Mata pencarian penduduk asli sebagian besar bekerja di BEC dan kantoran sekitar tempat tinggal mereka tersebut. Sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai wirausaha seperti toko dan penjual ikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat di sana sudah cukup mampu. Dilihat dari aspek ekonomi, negara kita sangat tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari PDB per kapita, di mana Indonesia berada di urutan ke-6. Kesenjangan ekonomi terjadi di berbagai pelosok bangsa ini. Banyak dari masyarakat kita yang masih bersifat individualis dan memperkaya diri sendiri tanpa melihat lingkungan sekitar mereka. Dari hasil observasi kami, masih banyak masyarakat yang tingkat ekonominya sangat rendah. Sebagian besar dari mereka sulit untuk mencari suap nasi dan melanjutkan pendidikan. Selain itu, rumah yang mereka tinggali belum permanen, dan bantuan dana dari pemerintah jarang sampai ke tangan mereka. Dari sektor sosial, kami mewawancarai Pak Syarifuddin berumur 40 tahun dari RT 4. Menurut Pak Syarifuddin, hubungan antara pengurus dengan warga kurang terbuka, tidak adanya sekolahan, dan para warga tidak tahu mengenai adanya sekolah gratis yang diberikan oleh pemerintah, karena para pengurus tidak memberikan informasi secara langsung. Ada ketimpangan sosial yang sangat terasa. Misalnya RW 3 yang rumahnya besar dan dijadikan kontrakan, tetapi sekitaran rumah Bu RW, rumah-rumah warga sangat kecil. Lalu ada saluran air dari rumah Bu RW yang bocor dan tumpah ke jalan, tetapi Bu RW sendiri tidak membenarkan saluran tersebut. Oleh karena itu, warga yang membenarkan saluran tersebut. Mayoritas warga di sana beragama Muslim. Di sana terdapat masjid, dan bagi yang non-muslim beribadah keluar. Mayoritas dari warga tersebut bekerja sebagai pegawai swasta dan buruh. Di sana rumah-rumah kebanyakan adalah rumah pribadi, dan banyak juga mahasiswa atau pekerja Bandung Electronic Center yang mengontrak di sekitar situ. Di sana juga terasa bising karena adanya pesawat. Dan yang positif, hal positifnya adalah kegiatan di sana banyak. Ada seperti lomba futsal untuk menyambut 17-an. Tetapi kadang info tersebut tidak masuk ke warga-warga dalam, hanya RT-RT yang terdekat saja. Dari segi sosial, pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki keterikatan dan komunikasi yang baik. Budaya gotong royong juga masih terjaga. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi telah mendorong berkembangnya sikap individualis di masyarakat. Padahal untuk menghadapi ASEAN Community, kita harus bekerja bersama-sama. ASEAN Community akan semakin mengaburkan batas antar negara dengan semakin mudahnya memasuki negara-negara anggota. Di sini keutuhan negeri mungkin terancam, didukung dengan kesenjangan sosial yang semakin tampak. Orang-orang berpendidikan mungkin diuntungkan dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang semakin luas. Namun, bagaimana nasib saudara kita yang belum mendapat pendidikan yang cukup? Apakah kita akan membiarkan mereka tertinggal? Bukankah lebih baik jika kita berlari bersama-sama?
Hendaknya kita melangkah bersama, memperkuat persatuan, menjadikan ASEAN Community sebagai peluang, bukan ancaman. Di wilayah RT 4 Babakan Ciamis, umumnya warga sudah mengenal internet. Warga yang mampu dapat mengakses internet melalui gadget yang dimilikinya. Namun, warga yang kurang mampu harus pergi ke warnet untuk dapat mengakses internet. Warga mengharapkan pemerintah mengadakan kursus komputer untuk semua kalangan di wilayah tersebut, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih melek teknologi. Dari aspek teknologi, bangsa Indonesia sepertinya belum siap menghadapi ASEAN Community. Penyebaran teknologi dan informasi yang belum merata, efektivitas dan fungsionalitas yang masih jauh dari harapan, merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah. Di saat sebagian orang telah berlomba untuk membuat teknologi yang lebih baik, sebagian lainnya tidak tahu cara menggunakan teknologi yang sangat sederhana sekalipun. Terlebih lagi, masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Mengenai lingkungan, di RW 3 Babakan Ciamis, kami mengambil contoh sampel dari RT 7 dan RT 3. Nah, kita mengambil beberapa sumber. Narasumber pertama kita adalah laki-laki berusia 19 tahun bernama Akang Yusuf. Dia merupakan pendatang dan dia bekerja di BSC di situ. Karena BSC merupakan tempat yang sangat dekat dengan Babakan Ciamis. Akang tersebut ingin tinggal di sebuah tempat yang tepat di depan rumahnya terdapat jalan luas. Tidak seperti jalan-jalan di situ. Walaupun jalan di situ sudah merupakan jalan yang bagus, kira-kira 2 motor dapat lewat, dan di samping jalan juga terdapat selokan kecil yang bisa mengalirkan air ke sungai. Tapi menurut dia itu bukan merupakan suatu hal yang ideal. Lalu kita beralih kepada sampah. Sampah itu sebenarnya menurut narasumber yang lain itu adalah sebuah pekerjaan yang dikoordinir oleh ketua RT. Namun, mereka juga merasa harus membuang sampahnya pada tempatnya. Nah, walaupun mereka berkata seperti itu, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tetap membuang sampahnya ke sungai untuk sebagian warga, namun tidak semuanya. Terutama warga yang berada di RT bawah, RT 1, 6, dan 2. Lalu kita narasumber yang bernama Pak Anda Gunawan. Beliau bercerita bahwa para penduduk tuh ingin rumah permanen, tidak semi permanen di daerah situ. Terus jalannya juga pengen dilebarkan, walaupun sebenarnya jalan tersebut sudah cukup untuk jalan yang dilalui di kampung. Dan mereka juga sebenarnya di lingkungan itu aman, sangat aman. Karena di situ hampir tidak pernah ada kejadian yang menimbulkan persengketaan, walaupun di situ nggak ada keamanan dan hansip. Bapak Anda Gunawan sudah tinggal selama 60 tahun dan di kondisi itu mereka tidak pernah banjir. Namun untuk mengalami urusan sampah, masyarakat itu agak sulit untuk membuang sampah tidak di sungai. Karena walaupun mereka tidak membuang sampah di sungai, banjir kiriman dari atas yang mengandung sampah menyurutkan niat mereka untuk melakukan hal tersebut. Untuk kebersihan mandi cuci kakus, masing-masing dari mereka mempunyai tempatnya masing-masing di rumahnya mereka masing-masing. Namun ada juga MCK umum yang dipergunakan bagi para pendatang seperti penjual dan pedagang-pedagang yang ada di situ. Aspek lingkungan seringkali menjadi prioritas akhir dalam kehidupan masyarakat. Contoh ini kami dapatkan saat melakukan observasi di mana kami menemukan secara langsung warga yang sedang membuang sampah ke aliran sungai. Padahal, sampah ini tentu saja membuat sungai menjadi penuh dan terhambat alirannya, sehingga menyebabkan banjir di musim penghujan. Sampah-sampah ini, jika diolah dengan baik, dapat menjadi potensi ekonomi yang sangat menjanjikan bagi warga sekitar. Belum lagi masalah-masalah lain yang menghinggapi dunia lingkungan Indonesia, seperti pembakaran liar hutan, tingkat polusi yang masih tinggi, serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan aturan semakin berdampak buruk pada keadaan lingkungan. Masih mungkinkah kita menghadapi dan bersaing di ASEAN Community? Ya, masih banyak potensi yang bisa kita gali, seperti sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang kompeten, letak negara kita yang strategis di jalur perdagangan, pasar yang luas, kebudayaan yang beragam, dan dapat dijadikan aset bangsa ini. Apabila kita mempersiapkan dengan baik kedatangan ASEAN Community, kita dapat menjadikan event ini sebagai ajang untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.